Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bertemu dalam via Zoom ini untuk melakukan presentasi dengan tema memahami kebudayaan dan peradaban Islam dan menganalisa nilai-nilai Islam dalam budaya Indonesia dan kasus-kasus negosiasi yang terjadi antar budaya agama dan negara. Sholawat serta salam semoga tetap terhaturkan dan tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati, Ibu Rohmatul Faiza, SPD MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Next, saya Tiara Fibrianti Ningtyas, MPM 21013010080. Saya Dewi Sinta, NPM 2101301008081. Saya Afia Ayu Kurnikova, NPM 210130100082. Saya Dwi Nazila Oktavia, NPM 2101301008083. Saya Sanela Fadila Timuryawan, NPM 21013010085. Next. Menginjak materi yang pertama, yaitu memahami kebudayaan dan peradaban Islam. Kebudayaan adalah sesuatu kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh dan atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan Islam yaitu bentuk pemikiran, tingkah laku maupun karya untuk kemaslahatan umat manusia dalam rangka mendekatkan diri atau taqarrub kepada Allah dan mencari keridhoannya. Selanjutnya dapat disampaikan oleh teman saya. Yang selanjutnya ada respon dalam dialektika agama Islam dan budaya menurut Richard Niebuhr. Yang pertama adalah agama mengubah kebudayaan. Respon pertama merupakan pandangan penganut Muslim yang mengatakan bahwa satu-satunya pedoman hidup manusia adalah agama Islam. Kelompok ini menolak segala bentuk kepercayaan tradisi dan budaya yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam, walau sekecil apapun. Ajaran Islam adalah satu-satunya pedoman hidup dan kehidupan manusia. Pandangan ini melahirkan sikap keberagaman yang eksklusif. Meskipun meyakinkan bahwa agama Islam adalah agama yang telah mengatur segala aspek kehidupan manusia, karena itu tidak diperlukan lagi ideologi, kepercayaan, dan budaya yang lainnya. Mereka biasanya disebut dengan kaum Puritan, dan dalam istilah Silver Girls disebut dengan kaum santri. Yang kedua, ada agama menyatu dengan kebudayaan. Respon kedua ini adalah pandangan bahwa agama Islam sejalan dengan kebudayaan. Pendapat inilah yang melahirkan sinkretisme agama, yaitu membaurkan pengamalan agama dengan kebudayaan atau tradisi. Praktik-praktik keagamaan atau kepercayaan sebelum Islam tetap diamalkan dan ditambah dengan nuansa keislaman. Pemujaan terhadap tempat-tempat keramat dan keyakinan terhadap benda-benda sakti tetap dipraktikkan disertai dengan nuansa keislaman. Mereka adalah pengamal sinkretisme. Yang ketiga, agama mengatasi kebudayaan. Respon ketiga berpandangan bahwa agama mengatasi kebudayaan. Pendapat ini berdasarkan bahwa Islam adalah agama yang bertujuan untuk membimbing manusia agar selamat di dunia dan di akhirat. Sehubungan dengan itu, Islam tidak menolak segala praktik kepercayaan, tradisi, dan budaya yang tidak bertentangan dengan agama Islam.
Mereka berpandangan bahwa manusia dianugerahi akal oleh Allah untuk digunakan berikhtiar agar kehidupannya menjadi lebih baik dan tidak gersang dalam bentuk budaya. Mereka kebanyakan terdiri dari muslim intelektual. Yang keempat, ada agama dan kebudayaan bertolak belakang. Respon keempat ini yaitu pandangan yang mempertentangkan agama dan budaya. Agama dan budaya tidak dapat dipertemukan karena medan cakupan keduanya berbeda. Agama untuk menjamin keselamatan manusia, selama manusia mengamalkan agama dengan bersungguh-sungguh. Untuk mencapai keselamatannya, ia harus mengamalkan agama dengan cara menyucikan diri melalui pengamalan yang intensif dengan menafsirkan keterkaitan dengan dunia. Peningkatan terhadap dunia banyak bisa dicapai melalui kesucian jiwa. Mereka ini secara umum merupakan penganut golongan tarekat tertentu. Kenyataan ini juga diakui oleh Ahmad Rifai dan Agus Diwanto yang mengatakan bahwa Islam di Indonesia pada umumnya memiliki orientasi mistik. Dan yang terakhir, nomor 5, yaitu agama mentransformasikan kebudayaan. Respon terakhir ini berpendapat bahwa agama memiliki fungsi transformator bagi kehidupan manusia. Pandangan ini berpijak dari pemahaman bahwa agama adalah pedoman yang memberi arah bagi aktivitas manusia, sehingga tindak tanduknya memiliki makna. Agama adalah motivator untuk mengubah pola hidup menjadi lebih kreatif. Respon pandangan terakhir telah dilakukan oleh para penyebar agama Islam di Nusantara dahulu yang mentransformasikan budaya masyarakat pra-Islam menjadi Islami, minimal tidak bertentangan dengan agama Islam. Baik, yang selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya, Afia. Baik, terima kasih Sinta. Selanjutnya adalah karakteristik kebudayaan Islam. Yang pertama, menghormati akal manusia. Dengan akalnya, manusia bisa membangun kebudayaan baru. Oleh karena itu, kebudayaan Islam menempatkan akal pada posisi yang terhormat. Yang kedua, memotivasi untuk menuntut dan meningkatkan ilmu. Karena dengan semakin meningkatnya ilmu seseorang, maka dengan sendirinya kebudayaan Islam akan semakin maju. Prinsip ini diambil dari Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Yang ketiga, menghindari taklid buta kebudayaan Islam. Hendaknya mengantarkan umat manusia untuk tidak menerima sesuatu sebelum diteliti, asal mengikuti orang lain tanpa tahu alasannya. Prinsip ini diambil dari Quran Surat Al-Isra ayat 36. Yang keempat, tidak membuat pengerusakan kebudayaan Islam. Boleh dikembangkan seluas-luasnya oleh manusia, namun tetap harus diperhatikan keseimbangan alam agar tidak terjadi kerusakan di muka bumi ini. Prinsip ini diambil dari Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, wujud kebudayaan menurut Kunjaraningrat. Yang pertama, ada wujud ideal, yaitu wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya. Wujud yang kedua yaitu wujud kelakuan, yaitu wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas atau kelakuan berpola dari manusia dan masyarakat. Wujud yang ketiga, wujud benda, yaitu wujud kebudayaan sebagai tanda-tanda hasil karya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Sanela. Baik, selanjutnya yaitu peradaban. Peradaban adalah sebuah identitas terluas dari budaya yang terdefinisi melalui dalam unsur-unsur objek umum seperti bahasa, sejarah, agama, kebiasaan, institusi, maupun melalui identifikasi dari yang subjektif. Kedua, yaitu peradaban Islam, merupakan kemajuan dan tingkat kecerdasan akal yang dihasilkan dalam satu periode kekuasaan Islam, mulai dari periode Nabi Muhammad sampai perkembangan kekuasaan Islam saat ini, yang berperan dalam melindungi pandangan hidup Islam, terutama dalam hubungannya dengan ibadah, penggunaan bahasa, dan kebiasaan hidup bermasyarakat. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu karakteristik peradaban Islam. Yang pertama yaitu universalitas. Islam adalah agama yang universal dengan menyampaikan kebenaran, keadilan, kebaikan, dan persamaan seluruh manusia tanpa melihat hal-hal fisik yang ada. Karena itu, peradaban Islam adalah risalah universal yang dapat menyatukan seluruh umat manusia. Yang kedua, tauhid. Substansi ajaran Islam tauhid yaitu
Tuhan yang satu. Sebagaimanapun zaman dan waktu berganti, ajaran ini dalam perkembangan Islam tidak akan berubah. Yang ketiga, seimbang dan moderat. Keadilan dan moderat atau wasaton merupakan karakteristik peradaban Islam, yakni moderat dan adil antara dua sudut yang saling berhubungan, memberikan fungsinya dan menjaganya satu sama lain agar tidak saling bertabrakan. Yang keempat yaitu sentuhan akhlak. Keunggulan akhlak peradaban Islam adalah sisi kemanusiaannya. Manusia berwatak keras, di sudut terdalamnya, ia diperintah untuk mensucikan demi menjamin persaudaraan dan kemuliaan serta kemaslahatan yang ada di peradaban. Untuk itu, akhlak dalam Islam bukan hanya berdasar atas akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala saja, melainkan sesama manusia atau hablum minanas. Lalu, landasan peradaban Islam adalah kebudayaan Islam. Dan landasan kebudayaan Islam adalah agama. Jadi, dalam Islam tidak seperti pada masyarakat yang menganut agama bumi atau non-samawi, agama bukanlah kebudayaan, tetapi dapat melahirkan kebudayaan. Kalau kebudayaan merupakan hasil cipta rasa dan karsa manusia, maka agama Islam adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dapat disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu ada tradisi Wayukliu. Tradisi Wayukliu sendiri merupakan tradisi Islam Jawa yang dilaksanakan setiap bulan Suro tanggal 15, di mana waktu pelaksanaannya di tengah malam. Prosesi ini dimulai dengan melemparkan amplem berjumlah 344 sembari berzikir mengucapkan Wayukliu, yang sebenarnya berasal dari kata Arab yakni Ya Hayyu Ya Qayyum, yaitu yang artinya meminta kehidupan dan kekuatan kepada Allah. Secara berulang-ulang setiap melempar apem ke wadah yang sudah disiapkan. Alasan mengapa dilaksanakannya di tengah malam, karena bukan hanya prosesi pelemparan sembari berzikir, namun terdapat pula prosesi di mana apem yang telah habis dilemparkan oleh masyarakat akan didoakan, karena itulah pelaksanaan pada waktu malam agar lebih khusyuk saat berdoa. Setelah didoakan, apem tersebut akan dibawa pulang masyarakat untuk dikonsumsi, karena mereka percaya apem tersebut akan membawa kebaikan. Dan mengapa dalam pelaksanaan Wayukliu menggunakan apem sebagai media perantaranya? Karena asal mula apem sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu afwan atau afun yang berarti pengampunan. Karena itulah apem selalu digunakan pada saat tradisi-tradisi Jawa sebagai simbol pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam tradisi ini bukan hanya sekedar adat namun juga memiliki nilai-nilai Islami. Karena dalam tradisi ini mempunyai makna sebagai pengingat umat Muslim akan adanya Tuhan yang memberi kehidupan dan mengajarkan agar selalu bersyukur atas semua pemberian yang telah diberikan. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Afia. Baik, terima kasih Sinta. Tradisi selanjutnya adalah tradisi ngumbai laut atau ruatan laut. Tradisi ngumbai laut atau ruatan laut ialah sebuah tradisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh para nelayan untuk mendapatkan berkah serta keselamatan. Hal ini merupakan warisan budaya yang telah dilakukan oleh nenek moyang mereka. Oleh karena itu, ngumbai laut atau ruatan laut telah menjadi tradisi tersendiri di kalangan masyarakat nelayan termasuk masyarakat Muslim. Tradisi ini dilakukan setahun sekali. Tradisi ini dilakukan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan rahmat yang diberikannya, juga untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ikan hasil tangkapan nelayan melimpah dan rezeki nelayan bertambah. Prosesi pelaksanaan tradisi ngumbai laut yaitu dengan menyiapkan hewan berupa kerbau yang akan disembelih dan sarana berupa perahu. Kerbau dipotong di pinggir laut, lalu kepala dan isi bagian dalam diambil. Setelah itu, kerbau dibagi-bagikan kepada nelayan sebelum sedekah maling. Setelah 4-10 orang menaiki perahu pergi ke tengah laut, membuang kepala kerbau beserta nasi kuning dan kembang yang telah dibungkus kain putih. Pemimpin acara tradisi ngumbai laut yaitu imam. Imam tadi berharap dari ujung ke ujung pantai memainkan rebana sambil melantunkan ayat suci Al-Quran. Jumlah masyarakat yang ikut serta dalam tradisi ngumbai laut adalah seluruh nelayan serta tamu undangan dan juga penonton. Ngumbai laut hanya dilakukan oleh satu marga saja yang diadakan khusus untuk pekon atau desa. Tradisi selanjutnya yaitu tradisi syawalan atau halal bihalal.
Melaksanakan Hari Raya Idul Fitri, Syawalan dengan cara mengadakan Syawalan halal bihalal selama 1 bulan penuh dalam bulan Syawal. Ajaran-ajaran Islam yang bersifat komprehensif dan menyeluruh juga dapat disaksikan dalam hal melaksanakan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal yang pada awalnya sebenarnya dirayakan secara bersama dan serentak oleh seluruh umat Islam, dimanapun mereka berada. Namun yang kemudian berkembang di Indonesia hanya segenap lapisan masyarakat tanpa pandang bulu dengan tidak memandang agama dan keyakinannya. Secara bersama-sama mengadakan syawalan halal bihalal selama 1 bulan penuh dalam bulan Syawal. Hal ini yang pada hakikatnya berasal dari nilai-nilai ajaran Islam, yaitu mewujudkan ikatan tali persaudaraan di antara sesama dengan cara saling bersilaturahmi satu sama lain, sehingga dapat terjalin suasana akrab dalam keluarga. Sekian saya kembalikan kepada saya lanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah masjid. Perkembangan budaya Islam terdapat pada masjid secara nyata dapat ditunjukkan, yaitu adanya masjid tua yang kemudian diperbaiki dengan ditambah konstruksi baru atau mengganti tiang-tiang kayu dengan tiang batu atau beton, lantai batu dengan ubin, dan dinding sekat dengan tembok kayu. Masjid mempunyai sejumlah komponen, yaitu kubah, menara, mihrab, dan mimbar. Komponen masjid yang berciri khas Indonesia adalah beduk. Beduk terbesar di Indonesia terdapat di dalam Masjid Jami Purwokerto, dibuat oleh orang Indonesia dengan dirancang sesuai dengan nilai-nilai yang berciri khas Islami dan berbudaya Indonesia. Contoh lainnya ada pada masjid yang dibangun oleh Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, di mana pada umumnya bentuknya hampir sama dengan bentuk joglo yang berseni budaya Jawa. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya tembang lirik ilir. Tembang lirik ilir mengisyaratkan tentang syariat agama, yaitu rukun Islam yang disimbolkan dengan buah belimbing. Buah belimbing memiliki 5 sisi yang melambangkan 5 rukun Islam. Tembang lirik ilir telah banyak dikupas dan dikaji terkait dengan makna filosofinya, serta aturan-aturan ataupun nilai-nilai syariat dalam agama Islam. Namun, konsep syariat dalam wayang tidak sekedar tercermin dalam aturan tembang lirik ilir, yang menekankan hubungan antara manusia dengan Tuhan, tetapi konsep syariat juga mencakup tingkah laku ataupun ibadah manusia secara dohir atau nampak, semisal mencari ilmu. Selanjutnya, wayang kulit. Di masa perkembangan dan penyebaran agama Islam, wayang difungsikan sebagai media edukasi untuk menyampaikan tata aturan maupun ajaran agama Islam kepada para masyarakat. Hal-hal yang disampaikan juga tak lepas dari ajaran ketauhidan, syariat, dan akidah yang tentunya juga disesuaikan dengan ajaran agama Islam dan kondisi sosial masyarakat saat itu. Salah satu perubahan mendasar yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga adalah merubah bentuk wayang agar sesuai dengan syariat agama Islam. Sunan Kalijaga memanjangkan tangan wayang serta digapit dengan penguat tanduk kerbau agar tidak menyamai bentuk manusia yang sesungguhnya. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu negosiasi. Negosiasi adalah proses yang terjadi antara dua belah pihak yang pada mulanya memiliki pemikiran berbeda hingga akhirnya mencapai kesepakatan. Yang kedua, proses islamisasi yang dilakukan oleh Wali Songo di Tanah Jawa. Dalam berdakwah, para Wali Songo menggunakan jalur tradisi yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia kuno. Para Wali Songo melekatkan nilai-nilai Islam pada praktik dan kebiasaan tradisi setempat. Dengan demikian, Islam mengalami akulturasi dengan budaya lokal. Di antara Wali Songo tersebut, yang paling terkenal dengan keseniannya yaitu Sunan Kalijaga. Dalam menyebarkan Islam, Sunan Kalijaga sangat pandai memanfaatkan budaya dan praktik keagamaan lokal, yaitu dengan menggunakan media pewayangan dan gamelan. Sebagian besar menggunakan cerita dari pewayangan ini bersumber pada tradisi Hindu yang kemudian secara kreatif Sunan Kalijaga menyisipkan ajaran Islam di dalam seperti yang halnya dalam Mahabharata dan Ramayana. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa Islam menyesuaikan diri
dengan budaya lokal yang sudah lama tertanam pada masyarakat. Dari berbagai pembahasan di atas yang bersentuhan dengan adanya suatu pertemuan antara budaya lokal dan agama-agama yang masuk ke Indonesia sangat berpengaruh terhadap beberapa budaya lokal yang berada di Nusantara ini. Selanjutnya dapat disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan kasus negosiasi yang kedua, yaitu ada budaya Nadran. Budaya Nadran sendiri merupakan salah satu upacara budaya yang berada di Indonesia. Nadran biasanya dilakukan oleh masyarakat pesisir pantai yang berprofesi sebagai nelayan. Oleh karena itu, Nadran sering disebut juga sebagai pesta laut atau upacara yang dilakukan oleh para nelayan dengan maksud untuk mewujudkan rasa syukur para nelayan lewat hasil tangkap laut. Kata Nadran itu sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu nazar, yang artinya pemenuhan janji. Dengan demikian, Nadran bisa diartikan sebagai pemenuhan janji para nelayan sebagai perwujudan rasa syukur seorang hamba dari hasil tangkap yang melimpah. Upacara Nadran ini biasanya diselenggarakan setiap tahun sekali. Berbicara mengenai Nadran, masyarakat desa Dadap atau sering disebut sebagai Wong Dadap biasanya memanfaatkan hasil alam laut atau mayoritas bermata pencarian sebagai nelayan. Para nelayan di desa Dadap biasanya mewujudkan rasa syukur atas hasil lautnya dengan menyelenggarakan upacara Nadran. Di desa Dadap sendiri, upacara Nadran dilaksanakan antara bulan Januari sampai bulan Maret. Upacara Nadran ini bukan hanya dimaksudkan untuk mewujudkan rasa syukur para nelayan atas hasil tangkap lautnya, akan tetapi juga mengharapkan keselamatan atau Wong Dadap menyebutnya sebagai tolak bala. Dalam upacara Nadran terdapat percampuran beberapa budaya. Hal ini dibuktikan dalam upacara Nadran, yaitu melakukan tahlilan manikiban yang biasanya dilakukan oleh masyarakat penganut agama Islam. Tahlilan ini dimaksudkan sebagai pembuka dalam upacara Nadran, agar upacara Nadran berjalan dengan lancar dan manikiban dilakukan pada penutupan acara agar mendapatkan keberkahan. Selain itu, dalam Nadran juga terdapat persembahan sesajen yang berisi bunga 7 rupa, buah-buahan, replika perahu, dan kepala kerbau. Sesajen dalam ritual agama Hindu adalah sebagai suatu penghormatan roh leluhur kepada penguasa laut agar diberi limpahan hasil laut. Upacara Nadran di desa Dadap dilaksanakan dengan rutin karena sudah turun-menurun. Dalam pelaksanaannya, Nadran masyarakat memiliki perbedaan pandangan. Untuk mengurangi adanya perbedaan atau pertentangan pada masyarakat, yaitu dengan menyisipkan ajaran Islam ke dalam suatu budaya. Mengenai hal ini, dalam perayaan Nadran terdapat proses penyisipan, di mana Nadran yang awalnya memiliki budaya yang begitu kental dengan Hindu-Buddha, namun sekarang seiring berjalannya waktu, Nadran disisipkan dengan budaya Islam seperti tahlil dan manikiban. Dari penjelasan di atas, bisa dikatakan bahwa dalam mempertahankan tradisi lokal, yaitu Nadran, para masyarakat pesisir pantai utara ini terdapat proses negosiasi antara tradisi lokal dan tradisi Islam, sehingga terjadi tarik-menarik agar saling menerima dan memberi melalui medan budaya yang mempertemukannya. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Afia. Baik, terima kasih. Kasus selanjutnya adalah Gereja Kristen Jawa dan Masjid Al-Hikmah. Dua tempat ibadah ini terletak pada alamat yang sama, yaitu Jalan Gatot Subroto nomor 222, Sarangan, Solo. Dua tempat ibadah ini sudah berdampingan sejak 60 tahun yang lalu, namun pastinya tidak selalu berjalan mulus. Dua rumah ibadah ini juga pernah mengalami konflik yang diakibatkan karena adanya perbedaan kepentingan dan tujuan antara lain. Yang pertama, pada Juni 2017 dilaksanakan peringatan Hari Raya Idul Fitri yang bertepatan dengan hari Minggu, sehingga berbarengan dengan ibadah rutin gereja. Karena kegiatan yang sama-sama penting, maka kedua pengurus rumah ibadah dan perwakilan tokoh masyarakat melakukan perundingan atau negosiasi untuk menemukan solusi yang terbaik. Hingga pada akhirnya, karena adanya kesadaran saling berbagi dan saling memahami, disepakati bahwa umat Islam akan melaksanakan ibadah terlebih dahulu, baru kemudian dilanjutkan ibadah umat Kristen setelah umat Islam selesai melakukan ibadah. Yang kedua terjadi pada Oktober 2017. Gereja melaksanakan kegiatan pembaptisan karena selama pelaksanaan berbarengan dengan waktu sholat maghrib, kedua belah pihak juga melakukan negosiasi. Hingga
hingga akhirnya diperoleh kesepakatan yang tidak mengurangi kenyamanan salah satu pihak dalam beribadah, yaitu kedua belah pihak masih tetap melaksanakan ibadah masing-masing dengan umat Islam mengecilkan volume azan dan mematikan speaker saat melaksanakan sholat maghrib. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Kasus selanjutnya adalah rumah ibadah beda agama, yaitu gereja, masjid, dan pura di Desa Walun. Ketiga tempat ibadah ini berdiri saling berdampingan. Seperti pada kasus rumah ibadah sebelumnya, pastinya ketiga rumah ibadah ini juga pernah mengalami konflik karena adanya perbedaan kepentingan dan tujuan. Antara lain, yang pertama acara upa-upa umat Hindu, di mana untuk menghormati dan memberikan keleluasaan dalam melaksanakan ibadah, ketiga pihak saling berunding dan memutuskan bahwa siapapun diperbolehkan untuk turut hadir dan menyaksikan rangkaian acara ugo-ugo, namun hanya sekedar untuk menghormati undangan dari umat Hindu. Yang kedua, pelaksanaan Hari Raya Nyepi umat Hindu. Seperti yang kita tahu, saat Hari Raya Nyepi tidak ada kesibukan seperti hari-hari biasa. Sehingga untuk menghormati prosesi tersebut, disepakati bahwa tempat ibadah lain, yaitu masjid dan gereja, akan melakukan ibadah seperti biasa, namun tanpa menggunakan pengeras suara. Yang ketiga, yaitu acara tahlilan dan selamatan di agama Islam. Pelaksanaan acara ini juga telah disepakati bahwa umat non-muslim juga akan turut hadir dan ikut membantu dalam acara tersebut untuk menghormati undangan dari pemilik acara. Yang terakhir, kegiatan agama pada bulan Ramadan untuk umat Islam, di mana terdapat ibadah sholat tarawih dan tadarus Al-Quran pada malam hari. Sehingga ketiga tempat ibadah bersepakat bahwa umat Kristiani akan melakukan ibadah pada siang hari, sedangkan untuk umat Hindu melakukan peribadatan pada selang waktu antara maghrib dan isya. Namun terkadang pada malam Kamis Pahing, umat Islam hanya akan melaksanakan tadarus dengan pengeras suara hingga pukul 10 malam untuk memberikan kesempatan beribadah pada umat Hindu. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu kasus pernikahan beda agama di Duku Sumberjo, Karangnom, Klaten Utara, Klaten. Di desa ini pernikahan dengan perbedaan agama cukup banyak dilakukan, yang tentunya karena adanya perbedaan tersebut menimbulkan permasalahan yang perlu dinegosiasikan atau dirundingkan oleh anggota keluarga. Salah satu permasalahan yang cukup umum terjadi adalah terkait dengan agama yang nantinya akan dianut oleh anak atau keturunan mereka. Melalui negosiasi tersebut, beberapa keluarga menyepakati bahwa para orang tua akan mengenalkan tempat, tata cara ibadah, dan aturan dari agama mereka masing-masing, yang kemudian nantinya keputusan tersebut dikembalikan kepada diri si anak. Baik, selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila selama presentasi kami membuat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.